8 tahun mandek. Film Vina. Sebelum 7 hari ungkapkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Jakarta, Sobat Arung. Dunia perfilman semakin disoroti semenjak film Vina dirilis di bioskop-bioskop Indonesia. Film dengan judul Vina ini diangkat kisah nyata dalam kasus ruda paksa dan meninggalnya Vina oleh geng motor. Film ini semakin disoroti karena ada kisah yang janggal dalam kasus ini. Kasus Vina dan kekasihnya ini sempat menggegerkan Cirebon di sepanjang 2016. Bahkan hingga kini, telah 8 tahun kasus ini belum tuntas. Melalui film Vina, sebelum 7 hari ini semata-mata ingin mencari keadilan atas mandeknya sistem hukum di Indonesia. Vina dan kekasihnya dihabisi oleh sekelompok anggota geng motor. Tidak hanya dihabisi, namun gadis berusia 16 tahun tersebut bahkan sempat diruda paksa oleh para pelaku. Dilansir dari itimes.com, Vina dan kekasihnya Rizky adalah korban pembunuhan berencana yang dilakukan secara brutal oleh sekelompok geng motor di Cirebon pada 2016 lalu. Awalnya, kematian mereka dengan kondisi tubuh yang telah hancur disebut sebagai kecelakaan lalu lintas. Namun saat melakukan pemeriksaan, pihak kepolisian menemukan banyak kejanggalan. Oleh karenanya, mereka memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kasus ini mulai menemui titik terang setelah teman Vina melaporkan kejadian tersebut sebagai peristiwa pembunuhan. Setelah dilakukan pengembangan, polisi akhirnya berhasil menangkap dan mengamankan 8 orang pelaku pada Rabu, 31 Agustus 2016. Saat itu, 7 pelaku yang terdiri dari J, 23, S, 19, S, 23, HS, 23, R, 27, S, 20, A, 23, diduga melakukan pemukulan terhadap korban dan melakukan pemerkosaan, serta A, 15, melakukan pemukulan. Kapolresta Cirebon, Jawa Barat, AKBP Indra Jafar mengatakan, saat itu kedua korban dan beberapa rekannya sedang mengendarai sepeda motor yang melintas di depan SMP 11 Kali Tanjung. Namun tiba-tiba sekelompok orang melakukan pelemparan batu. Korban dan teman-temannya sempat melarikan diri. Sayangnya, para pelaku berhasil memepet korban dengan memukul bambu hingga akhirnya jatuh di jembatan layang. Sementara rekan-rekannya berhasil melarikan diri. Para pelaku kemudian membawa korban Rizky ke TKP awal dan lantas melakukan pengeroyokan serta penganiayaan. Sementara itu, Vina diruda paksa secara bergiliran oleh para pelaku. Setelah kedua korban meninggal dunia, para pelaku membuang korban ke jalan layang dengan dikondisikan seolah merupakan korban kecelakaan. Sungguh tragis dan biadab. Para pelaku akhirnya tertangkap oleh kepolisian. 7 orang pelaku menjalani serangkaian sidang di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon pada 2017. Mereka dijatuhi hukuman seumur hidup. Kala itu, Majelis Hakim Suharno menyatakan para terdakwa terbukti melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 81 UU No 35 tahun 2014 tentang persetubuhan anak. Sementara satu pelaku lain yang masih berusia di bawah umur menjalani sidang secara terpisah dan divonis hukuman 8 tahun penjara. Nah, uniknya, teman Vina yang mengalami kesurupan, diketahui yang merasuki adalah almarhum Vina. Pihak keluarga mendadak dihubungi oleh teman Vina dan meminta mereka untuk datang ke rumahnya. Menurut kesaksian ayah Vina, saat bertemu, sahabat Vina tersebut tiba-tiba kerasukan arwah Vina dan lantas menceritakan kronologi kejadian yang menyiksa tersebut. Selain disiksa secara sadis, Vina juga mengaku dirinya diruda paksa setelah tangannya dipukul dengan balok. Ironisnya, pelaku juga meminta rekan-rekannya untuk melakukan hal keji yang sama. Dalam hal ini, ayah Vina menyebut, arwah Vina mengaku dirinya mengenal salah satu pelaku dan sering berpapasan saat bermain dengan teman-temannya. Anak saya mengaku mengenal salah satu pelaku, tapi tidak tahu namanya. Katanya salah satu pelaku yang mukul pakai balok mukanya tidak asing dan sering berpapasan kalau lagi main dengan teman-temannya, kata ayah Vina. Dalam penuturan ayah Vina,
mengaku tidak mengetahui secara pasti motif pembunuhan Vina karena cinta segitiga. Namun, semasa hidupnya, ia melihat sang anak sebagai sosok yang pendiam dan memang banyak yang suka. Selain mengungkap soal kronologi kejadian melalui sahabatnya, Vina juga meminta para pelaku dihukum berat sebelum akhirnya kemudian pergi. Rekaman suara tangisan Vina tersebut sempat viral dan menggegerkan publik pada masanya. Itu dia kronologi kejadian asli kasus pembunuhan Vina di Cirebon yang diangkat menjadi cerita film Vina sebelum 7 hari. Film ini sendiri dirilis pada 8 Mei 2024 di bioskop seluruh Indonesia. Kasus Vina selama 8 tahun ini belum menemukan titik temu. Karena menurut keluarga masih ada 3 pelaku yang berkeliaran dan belum mendapat hukuman. Dalam beberapa sumber ada yang mengatakan jika di antara pelaku tersebut terdapat anak dari orang penting di Cirebon, hal tersebutlah yang membuat 3 pelaku ini belum memiliki titik terang. Menurut keluarga ketika kasus Vina ini ingin difilmkan pernah didatangi oleh oknum polisi. Oknum polisi berharap agar pihak keluarga membatalkan film ini. Setelah 8 tahun, kasus Vina yang sempat tidak memiliki kemajuan, akhirnya kembali terungkap di publik. Film Vina ini seolah-olah menyadarkan publik tentang permainan kekuasaan terhadap rakyat kecil dan lemahnya penegakan hukum. Semoga tidak ada Vina-Vina berikutnya, ucap keluarga merespon sangkaan sinis para netizen. Belakangan, pengacara kondang Hotman Paris siap mendampingi keluarga Vina. Wah, kita berharap agar kasus Vini bisa diselesaikan. Baiklah Sobat Orang. Tetap dukung kami dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Tombol tanda lonceng agar bisa terus menikmati konten-konten kami selanjutnya. Terima kasih.